Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapat lindungan dan rahmat-Nya, baik saat di dunia, terlebih lagi saat kita di akhirat kelak nanti. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, seorang muslim mengerti bahwa ibadah kepada Allah tidak hanya berkisar pada waktu tertentu saja. Tidak hanya di bulan Ramadan yang telah berlalu satu bulan yang lalu saja. Kalaupun Ramadan telah berlalu satu bulan yang lalu, namun ibadah tidak akan pernah usai, amalan kebajikan tidak akan pernah berhenti. Allah Azza wa Jalla berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu, yakni hari yang yakini atau ajal. Surat Al-Hijr ayat 99. Keyakinan ini maksudnya adalah kematian. Seorang muslim selalu dituntut untuk melanggengkan ketaatan terus dalam ibadahnya kepada Allah hingga ajal menjemputnya. Allah berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa padanya, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Artinya, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepadanya, berlomba-lombalah dalam amal yang Allah ridhoi, teruslah teguh hingga datang kematian. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan penghabisan hidupnya. Itu artinya yang muslim dituntut untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian di setiap waktu, hingga dia pun senantiasa menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memang hanya bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan saja. Setelah selesai pula ibadah mereka. Seorang ulama salaf pernah ditanya tentang orang yang bersungguh-sungguh ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Ia berkata, seburuk-buruk orang adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya zat pemilik semua bulan adalah satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana hamba hendaknya menjaga ibadahnya di bulan Ramadan pun, demikian ia berada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Demikianlah seorang muslim terus senantiasa dalam ibadahnya hingga Allah memanfaatkannya dalam kondisi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap istiqomah sampai akhir hayat. Istiqomah teguh dalam ketaatan kepada Allah, terus menjaga ibadah, tetap menepati pintu-pintu kebaikan. Demikian keadaannya hingga Allah mewafatkan mereka. Mereka itulah orang-orang yang menganggap kemenangan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hidup tidak lain adalah ibadah, ketaatan, takarrub dan hal-hal yang mubah, yaitu yang diperbolehkan, yang jadi bekal hamba untuk bisa tegar dalam ibadah dan ketaatan. Meski kita melakukan hal-hal yang mubah, namun dengan yang mubah ini menjadi penguat kita untuk iman dan beramal soleh. Inilah siklus kehidupan seorang muslim. Maka wajar saat Imam Ahmad ditanya seseorang, wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad,
Aku datang padamu dari Khurasan untuk bertanya tentang sesuatu masalah. Kapankah seorang hamba mendapat rasa istirahat dan kenyamanan? Imam Ahmad menjawab, ketika tapak kakinya pertama kali ia jejakkan nanti di surga kelak. Karena itu, setiap manusia mengharapkan agar Allah Azza wa Jalla menerima amalnya, dan di antara tanda diterimanya amal ketaatan hamba adalah bahwa ketaatan tersebut akan diiringi dengan ketaatan lagi sesudahnya. Ia akan lebih giat dan taat dan akan lebih menjauhi dari maksiat. Namun jangan kita merasa besar diri, jangan merasa kita terperdaya karena mendapati telah banyak beribadah, telah banyak berbuat amal kebajikan. Justru kalau kita merasa puas hati karena telah banyak beribadah dan beramal, merasa telah banyak menyumbang jasa untuk Islam, justru ini adalah tanda kehancuran itu, adalah palu godaan penghancur amal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, merasa ridho dan puas hati dengan ketaatan itu termasuk bentuk kebodohan dan kedunguan jiwa itu. Justru orang-orang yang memiliki tekad kuat dan punya ilmu, mereka justru telah lebih banyak lagi beristighfar sesuai melakukan amal ketaatan. Ini karena mereka mengakui keteledoran mereka dalam amal-amal tersebut dan tidak menaikkan amal tersebut untuk Allah Azza wa Jalla bagaimana yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Setelah beramal, justru seorang muslim patut bertanya, apakah amalnya diterima ataukah tidak? Ia lebih meresahkan diterimanya atau tidak amalannya. Fudalah bin Ubaid berkata, demi Allah, sekiranya aku tahu bahwa Allah menerima kebaikanku walaupun seberat biji zarrah, maka itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, Allah hanyalah menerima dari hambanya yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, maka teruslah menghadirkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah mengawasi gerak-gerik kita, dan bahwa sejauh manapun kita beramal, namun kita sejatinya masih kurang dan banyak alpa terhadap hak-hak Allah Ta'ala. Karena itulah setiap kita harus senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alangkah indahnya bila seorang muslim terus memupuk keimanan dan amal soleh sepanjang zaman, termasuk pula setelah Ramadan sebulan yang telah selesai. Marilah kita jaga amalan kita setelah Ramadan 1 bulan yang lalu. Yang pertama adalah menjaga jamaah kita. Hal ini yang paling kentara, yang bisa menjadi indikasi kebaikan seorang muslim. Ketika Ramadan akan terlihat kesannya ketika seorang lelaki muslim tetap menjaga sholat jamaahnya di masjid, dan banyak keutamaan yang didapat muslim dari sholat berjamaah. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidin aw raha ilal masjidi, a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghadan aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan sore atau pergi kembali darinya, maka Allah akan menyiapkan jamuan untuknya dari surga setiap kali ia pergi pagi dan sore. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Selanjutnya kedua adalah selalu membaca Al-Quran. Seorang mukmin tidak bisa lepas dari Al-Quran. Dan setelah berinteraksi rapat dengan Al-Quran di bulan Ramadan sebulan yang lalu, pun kita dilanjutkan di bulan-bulan setelahnya. Dengan Al-Quran kita menjamu mata kita, dengan Al-Quran kita menyejukkan hati, karena Al-Quran adalah jalan keselamatan. Maka kita pun menaruh perhatian terhadap Al-Quran, baik dengan membacanya, juga dengan mentadaburi dan mengamalkannya. Kaum muslimin jamaah rahimahullah,
Selanjutnya adalah berinfak di jalan Allah. Ini juga termasuk amalan yang mesti terus dilestarikan setelah bulan Ramadan. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, pun masih banyak ladang kebajikan guna menebar syiar Islam. Semua ia menanti partisipasi muslim sesuai dengan kadar kemampuannya. Itu adanya adalah upaya kita untuk menjaga diri dari sengatan api neraka. Karena itulah takutlah kalian akan siksa api neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh kurma. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir adalah senantiasa bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat kita perlu untuk bertaubat dan meminta ampun kepadanya. Taubat akan menghantarkan hambanya menjadi insan-insan yang beruntung dunia dan akhirat. Karena Allah menggugurkan dosa dan meliputi hamba-hambanya dengan surganya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Dan masih banyak amalan-amalan yang perlu kita lestarikan setelah bulan Ramadan yang lalu, seperti qiyamul lail, salat malam. Ini pun juga tidak kalah pentingnya. Mengingat qiyamul lail merupakan cerminan dari kemuliaan seorang mukmin. Cobalah untuk melanggengkannya, meskipun hanya beberapa rakaat saja. Karena ruhani hamba akan semakin kuat kalau ia isi akhir matanya dengan munajat-munajat kepada Rabb-Nya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi fir warham wa anta